Untuk dapat GMV atau di penjualan ya, yang kita perlu ada beberapa komponen. Pertama adalah pengunjung atau traffic dikali konversi dikali penjualan per pesanan. Pengunjung ini erat kaitannya sama traffic. Kalau di Shopee cara narik traffic ada 3. Ads, ya, live, sama affiliate. Kalau konversi, ini adalah gimana caranya kita bikin produknya trusted, gimana caranya kita bikin harga yang pas, gimana caranya dari foto, video, review, all about ketika orang udah datang, lihat barangnya, mereka mau beli. Ini adalah conversion. Ya. Kalau average order, gimana caranya orang waktu mau beli, mereka belinya bukan produk yang murah tapi mahal. Atau belinya dari 1 jadi 2. Nah, ketika kita bisa naikin ini semuanya, Audrey, kita bisa buat GMV-nya itu naik. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Hari ini kita bakal bahas topik yang seru banget, yang sebelumnya saya nggak pernah ya. Hari ini kita kedatangan tamu, Audrey dari Pink Dragon Mayo. Pink Dragon Mayo. Ya, kita bakal bedah toko dan Audrey ini baru launching create produk ya. Produknya teman-teman bisa lihat di sini, ya Botakers bisa lihat di sini. Tapi sebelumnya kita bakal bahas mungkin 1 jam ke depan ya, mudah-mudahan kita bakal bahas gimana caranya kita mau launching produk baru ini, dan sebenarnya udah jualan, tapi mungkin cara scale up-nya di marketplace seperti apa, terutama di Shopee. Nah, buat teman-teman yang belum jadi Botakers, buruan jadi Botakers, klik ya di sana, jadi level Botakers intermediate ke atas, di sana dagingnya banyak banget. Oke, nah teman-teman, sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Boleh? Ya, nah ini kebetulan udah datang, boleh taruh di sini nggak apa-apa? Iya, taruhnya di sini. Ya. Nah, udah datang. Ya, French fries-nya udah datang, berarti udah saatnya kita boleh cobain. Nah, tapi mungkin kita nanya-nanya dulu nih ya. Sebelumnya Audrey ini background-nya seperti apa, dan kok bisa kepikiran sih bikin Pink Dragon Hot Mayo gitu ya? Perkenalkan, gue Audrey. Sebenarnya background gue itu pastry chef di Paris. Gue itu lulusan Cordon Bleu. Wow. Pernah Gila. kerja juga beberapa tahun di Paris. Ya. Nah, setelah itu gue balik lagi ke sini buka tempat patisserie yang namanya Lu Patisserie. Terus akhir-akhir ini gue coba buka buat something new. Jadi gue buat Pink Dragon Mayo ini gitu. Ini dari dulu gue penasaran ya sebenarnya. Lulus di Cordon Bleu itu bisa masuknya itu susah nggak sih? Masuknya sebenarnya siapa aja bisa masuk, tapi untuk lulusnya itu lumayan susah kok. Oh gitu. Benar. Orang Indonesia banyak nggak sih yang masuk dan lulus di sana? Mungkin ada 2-3 orang lah per levelnya. Per level maksudnya setahunnya gitu? Iya, per batch. Jadi per 3 bulan kita ada batch baru biasanya. Oh, jadi pas lagi angkatan lu juga ada orang Indonesia? Ada. Berarti kalau bisa dibilang nih di Indonesia ini sekarang ratusan ada lah ya yang lulusan. Ratusan ada lah. Tapi katanya nggak banyak ya kalau dibilang lulusan ini. Iya, masih kurang sih. Masih kurang ya dibanding negara-negara lain. Negara-negara lain, banyak dari Amerika, dari Prancis sendiri juga banyak. Nah, kalau buat yang masuk berarti selain kan tadi masuknya semua orang bisa, tapi mungkin mahal biayanya atau gimana? Atau lebih ke skill set apa sih yang dibutuhin buat masuk? Sebenarnya untuk masuk itu kan ada tiga level, basic, intermediate, sama advance. Oke. Jadi sebenarnya tergantung skill masing-masing student. Mungkin kalau misalnya pernah enroll di culinary school sebelumnya, bisa langsung kayak pindah sekolah gitu, bisa langsung masuk ke advance atau ke intermediate. Oke. Kalau emang belum ada skill sama sekali dan masih awam banget tentang dunia kitchen, ya harus masuk dari basic. Nah dulu lu dari mana? Kalau gue dari basic sih. Oh dari basic. Jadi pas lulus yang basic. Basic, intermediate, sama advance langsung lanjut. Jadi, benar. Lanjut, wah keren banget. Berarti ini bukan sembarang mayo ya, yang udah diciptakan sama Audrey yang sebagai lulusan dari chef ya, berarti yang udah proven lah ya. Dan bukan cuma itu kan,
bisnis lu yang awal ini kan sebenarnya restoran kan? Benar. Itu gimana sih waktu create restoran di sini? Jadi aku benar-benar kayak culture shock banget nih waktu aku balik ke Jakarta, karena kan Ya. aku sebenarnya udah terbiasa kerja dengan cara kerja di Paris ya. Hmm, Jadi dari SDM, dari quality control dan lain-lain emang agak beda ya Oke, dari produk dan lain-lain. Jadi itu it was very challenging for me gitu. right. Mm-mm. Dan ketemu di sini produk market fit-nya pas ternyata. Iya, kebetulan kita di daerah Gading Serpong, itu Ya, outlet pertama ya. ya. Produk market fit, it's okay, but maybe not maximize aja gitu. Oke, Belum. baik, nanti ditunggu ya teman-teman yang penasaran, cek aja, eh, cari di Google Map atau di Instagram ya. Ya, betul. Carinya apa hashtagnya? Di Instagram lu_JKT, lu_CKT, atau kalau di Google Map Lu Patisserie. Lu Patisserie ya. Ini udah sekitar 2 tahun di sini ya. Benar. Udah sekitar 2 tahun. Nah, tapi kepikiran buat launching ini Pink Dragon Hot Mayo itu sebenarnya idenya dari mana? Jadi dulu waktu aku kerja di Paris, head chef aku, executive chef aku itu dia suka buat produk-produk atau menu-menu makanan yang fusion. Oke. Ya kebetulan dia pernah buat saus mayo yang rasanya mirip dengan saus mayo yang aku buat sekarang. Oke. Nah itu apa ya, mind blowing banget untuk aku. Jadi kayak aku belum pernah ngerasain yang kayak mayo yang kayak gitu rasanya. Oke. And then waktu aku balik ke Jakarta ya aku coba buat-buat lah rasa yang agak mirip dengan rasa mayo yang aku pernah rasa di Paris itu. Berarti ini adalah rasa yang dari sana ya. Kita cobain Ya. dulu ya berarti ya. Oke. Nah, ini kan produknya ada 3 ya. Berarti yang ini yang level mild-nya atau orang bisa bilang level 1 ya. Ya. Oh, ini bisa dibuka dulu ya. Coba aku buat dulu. Oke, ini level 1. Ini level 2 dan ini level 3 ya. Ini udah kebuka. Itu udah kebuka kayaknya. Iya. Tapi ini packagingnya unik banget ya. Packagingnya jadi langsung em, kalau biasa botol kan, apalagi kalau botol beling susah ya. Ini yang level 2. Oke, level 2 kita di sini ya. Oke. Kita gitu. Level 2 nih guys. Ya. Level 3. Ini belum kebuka. Udah dibuka sih? Belum ya? Udah sih tuh kan. Oh, ini udah. Level 1, level 3 ya. Berarti level 3, level 2, Level 1. level 1. Ya. Wow. Ini dari sisi packaging kok bisa kepikiran bikin yang upside down kayak gini? Karena aku terinspirasi dari botol Heights kecap yang emang kan dibalik ya. Kan ada patternnya ya? Iya, jadi Yang kayak gitu ada ya? kayak apa ya, beda gitu botolnya. Botolnya beda ya, tapi kalau di Indonesia kayak botol kayak gini nggak banyak ya. Nggak banyak. Tapi ada, mungkin merek mayo lain ada nggak ya yang kayak gini ya? Kayaknya tapi nggak banyak sih. Nggak banyak Untuk sih. untuk saus tomat aja nggak ada yang kayak gini kan setahu. Benar, biasanya pakai botol kaca. Atau yang squeeze bottle. Squeeze ya. Uh-uh. Oke. Kalau gitu kita coba ya. Ini Boleh, tadi kita level coba. satunya yang Level 1 yang ini. ini ya. Oh, ini gue udah tekan ya. Gimana ya? Rasanya cukup Gimana rasanya? enak sih, kayak nggak terlalu overpowering, tapi ada sensasi juga. Tapi gue juga nggak tahu apa karena French fries-nya juga udah ada bumbunya, jadi gue langsung coba ke level 3 kalau gitu. Level 1 kayak pedesnya kurang. Kurang.
Karena gue lumayan suka pedes, tadi gue harusnya coba yang level 3 ya. Ini berasa pedes. Oke. Mau dicoba sama kentangnya ini? Boleh. Hah? Sekalian kentangnya aku. Itu level 2 nih. Mau coba ya? Ini bias. Bias ternyata ya. Mesti ini dulu ya. Beda ya? Agak beda. Tapi memang karena nggak pernah rasa, gue jadi susah describe ya gitu. Kayak apa gitu, nggak tahu juga ya. Tapi gue Iya. biasanya sausnya enak gitu. Mungkin kalau buat makan French fries ya, kalau buat makan apa ya? Ya ini gorengan lah ya sebenarnya. Ini gorengan yang plain sih. Kalau ada gorengan yang agak berasa gitu, nanti overpower rasanya. Iya. Ini karena udah sedikit ada bumbunya, gue jadi berasanya agak susah untuk bisa ini ya. Oke. Nah, buat teman-teman, gimana sih caranya buat jualan ini ya, terutama di marketplace? Karena ini sebenarnya challenge-nya satu sih, introduce. Karena lu nggak bisa bilang Pink Dragon ini kayak apa gitu. Benar. Dan karena kesusahan itu pun buat scale up-nya, emang marketnya gede kalau boleh dibilang, tapi marketnya kita harus buat sendiri. Dan ini yang membuat biaya cost acquisition-nya jadi mahal. Jadi PR kita pertama sebenarnya educate market ini. Kalau mau cepet, harus ada asosiasi orang-orang bilang Pink Dragon itu kayak apa gitu. Kalau mau cepat kalau bilang. Kayak misalnya kita jualan di Shopee ya. Shopee itu menurut gue tuh salah satu brand yang paling grow tapi bukan jadi brand yang pertama di bidangnya. For example, gratis ongkir. Kita tahu kalau misalnya gratis ongkir kan awalnya sebenarnya bukan Shopee, tapi misalnya Lazada sama yang lain-lain dulu. Tapi Shopee yang begitu masuk, dia yang benar-benar bisa nge-branding gratis ongkir, padahal dia bukan dia yang pertama. Atau waktu dia kenalin Shopee Pay. Kita tahu waktu itu Shopee Pay diperkenalkan OVO duluan. OVO, terus GoPay dan lain-lain. Waktu mereka udah kehabisan duit, Shopee Pay habis itu masuk dan bilang gue itu kayak GoPay, gue itu kayak OVO. Jadi dia akuisisinya cepet banget dan jauh lebih murah. Jadi dia nggak perlu educate the market. Waktu dia ngadain COD, waktu itu Lazada duluan. Jadi waktu Shopee COD, dia ngebor-ngeborin, orang udah kenal COD itu apa. Jadi cost acquisition dia lebih murah. Nah, sebagai pioneer, yes, you have a very big market, tapi again, gimana caranya supaya bisa dapetin marketnya itu sih, itu yang PR. Karena kalau misalnya beli mayonis selama ini untuk makan ini orang biasa ya either saus sambal atau tomat gitu ya. Bahkan mayonis sendiri masih jarang orang beli buat makan ini. Biasanya orang beli mayonis buat apa ya? Buat apa ya? Buat salad, dressing ya? Iya. Buat dressing. Tapi ini juga bisa buat salad kan? Iya, masuk juga sih. Nah, berarti mungkin sebenarnya marketnya sendiri paling gede buat apa sih kalau mayonis saat ini? Mungkin kalau untuk gorengan kayaknya ya, gorengan kayak katsu, mentai gitu. Tapi untuk dibilang rasanya seperti mayo mentai juga, enggak juga. Mungkin bisa diasosiasikan ya. Asosiasikannya kayak apa? Mentai berarti ya? Pertama mungkin paling gampang jadi mentai ya? Ya, I think so. Branding ya? So I think branding sama positioningnya yang paling harus dapat sih ya. Asosiasi pertama sebagai mentai. Selain mentai apa lagi? Ini bisa jadi tagline, yang lu bisa jadi tagline di sosial media. Kalau enggak, kalau kita waktu educate affiliate, kalau kita sendiri susah buat describe, apalagi mereka gitu. Jadi kita harus ngarahin. Atau kayak mungkin create hashtag gitu ya, kayak apa gitu ya, yang memang bisa
orang cepat dapat association-nya gitu. Ya. Selain mentai apa? Pengganti saus gitu. Ya. Aku juga bingung sebenarnya, kayak dia lebih ke mayo atau enggak saus sambal. Ini kan fusion kan? Iya, exactly. Fusion kan? Ini memang Bingung, yang kita mau ini karena dia pedesnya dapat. Selama ini belum ada mayo yang pedes ya? Ada kayak mentai, tapi kan mentai itu kan rasanya cuma asin sama pedes doang ya. Kalau ini kan lebih berasa bumbu ya. Kalau mentai asin pedes ya? Uh-uh. Kalau ini berasa bumbu. Uh-uh. Oke. Kita bisa bilang ini mentai premium nggak? Bisa, karena emang kita kan pakainya Japanese mayo. Yes. Jadi in a way itu kayak sounds-nya kayak lebih premium daripada mayo biasanya kan. Ini Japanese mayo ya. Ya. Tapi ininya mesti dapat dulu sih. Kalau ininya nggak dapat, apalagi kita coba educate the market. Susah buat mereka asosiasiin rasanya, apalagi kita jualan makanan di online gitu. Gimana caranya mereka bisa asosiasiin rasanya dengan rasa yang mereka pernah rasakan sebelumnya. Iya. Nah, sampai dapet tagline-nya kayak gitu, akan susah buat kita branding. Anggap sekarang dapat ya, misalnya mentai premium atau mentai mayo pedas. Boleh. Mayo pedas ya. Mayo pedas. Atau pengganti sambal. Pengganti sambal. Pengganti saus. Saus. Ini kan hot mayo tuh. Yes, itu sendiri juga udah. Itu udah kayak jadi ininya sih. Hot mayo ya. Ya, kita undang bintang tamu buat rasain. Sini Yos, ayo Yos. Coba lu kasih input juga Yos. Cobain. Yang mana yang paling pedas? Ini yang paling pedas. Ini yang paling pedas. Ya. Gimana menurut? Oh, tapi dominan manis. Dia manis, pedas, rempah asin gitu loh, dapat semuanya. Jadi dia gimana ya? Apa herbs yang unik yang ada di dalam itu? Ada di sini ada garlic, ginger. Oh, ada ginger. Sesame-nya juga ada kan? Oh, ada. rasa, Iya. Nah, sesame itu jarang Wijen. Jadi sebenarnya kombinasi spicesnya new, taste like you never taste before. Wah. Taste like you never before. Ya tapi intinya harus ada tagline yang benar-benar bisa nge-branding dapetin positioningnya ini. Dan kalau memang marketnya premium, berarti tagline-nya juga harus target ke market yang bukan mendang-mending lah istilahnya. Iya. Berarti nggak bisa tagline-nya kayak saus, nggak bisa. Iya. Yeah. Hot mayo, I think it's a very good tagline sih. Hot mayo is a premium mentai juga, I think is a, kan bukan mentai premium kan, premium mentai is also asosiasinya mentainya bisa ya, karena kalau bilang mayo doang, kayaknya orang langsung lihat ini kayak mentai. Iya. Iya. Ya, for me is premium mentai sih. Tapi kalau misalnya tadi apa Joshua bilang ya hot mayo is a good spices ya. Tapi I think you should beresin ininya dulu sih. Karena untuk bisa bikin videonya di social media sama di buat affiliate and all that ya, kita perlu ininya sih clear lebih ini ya. Oke. Ya. Jadi positioningnya anggaplah udah dapet ya. Kalau harga, do you think is positioningnya pas nggak harganya? For me harganya harga premium ya. Harga premium. Tapi what we did itu kita
dibandelin. Jadi kan di Shopee kan ada bundle tuh. Jadi Iya. kalau orang itu beli lebih dari satu level dibandelin sama yang lain, Iya, tadi itu gue tulis lebih ya. murah gitu. Karena nggak ada. Iya, gue cuma tulis ya. Ya, ini coba buat coret-coret ya guys. Kalau teman-teman penasaran ya, ini sebenarnya buat coret-coret. Akhirnya kita pilih yang ya Hotmail ya. Hotmail tagline-nya sih sekarang ya. Atau premium mentai. Tapi positioning ya. Harganya dibikin bundle ya sekarang ya. Isi berapa? Isi 2. Kenapa nggak 3? Karena pikirnya waktu itu kalau 3 kan nanti kemahalan. Karena kayak 60 kali 3. Ya. Ya. 60 kalau kali 3 180 ya. Sekarang bukan, karena 68 ya? Ya. 68 ya? 200 dapat 3. 200 dapat 3 lebih mahal. Oh, 200 dapat 3. Oh ya bisa. Iya kan? Iya. 203. Iya. Kepikiran ini buat kayak hampers nggak sih? Itu kedepannya akan dibuat Jadi kayak satu package box. benar. Isinya 3 nih. Ada pastry-nya juga satu nggak dapat. Pastry nggak dapat ya. Tapi menurut gua kalau sekarang memang salah satu yang bisa dikasih buat orang selain memang orang itu buat konsum ya. Kalau market di Shopee itu sebenarnya lagi banyak untuk marketnya hampers sih. Ya apalagi kalau kita bilang Indonesia kan festif banget ya. Nanti kalau misalnya nanti udah lewat Christmas ya kita habis itu lewat Idul Fitri ya kan, atau lewat any anniversary Chinese New Year juga ya. Jadi any festive yang bisa itu kalau di Shopee bisa manfaatin itu sebenarnya bagus banget ya. Apalagi ada hampersnya isi 3, isi 2 mungkin, atau ada yang different sizes yang bisa di combine, tapi ya harga cenderung premium ya berarti ya. Kalau market competition-nya yang mirip-mirip, ada QP. QP harganya di berapa kalau untuk similar size? Mungkin di 35-an. Similar size. Berarti ini 2 kali lebih premium daripada QP ya? Oke. QP ya. Belum yang merek-merek yang di bawah QP ya? Benar. Jadi challenge-nya kita adalah buat branding sehingga ketika orang klik mereka mau beli. Ya. Challenge-nya itu. Ya. Kita langsung ke Shopee-nya ya. Oke, kita udah lihat dari ininya, tampilan utamanya ya. Biasanya kalau dari tampilan ini ada beberapa hal yang bisa kita komen. Ya, yang pertama kalau dari tampilan toko ya. Dari tampilan toko, pertama dari ininya ya, URL-nya ya. Ya. Jadi PR pertama nih URL tokonya saat ini susah untuk dicari karena ini masih nama yang username random ya, berarti PR pertama ini URL tokonya harus diberesin ya nanti ya. Yang nomor 2 ya, kalau dari tampilan sini ini logonya bagus, logonya tulisannya oke. Terus nama tokonya Pink Dragon Hotmail very spesifik oke. Yang kedua mungkin dari sisi ininya sih, performance chatnya ya. Ini kan dari tampilan yang bisa kita lihat dari chatnya. Kalau di Shopee itu algoritmnya dia akan nge-push toko yang secara performance chatnya bagus. Jadi kalau bisa ke arah 100%. Ya, rules-nya kalau di Shopee semua chat harus dibalas dalam 12 jam. Jadi kalau ada yang dibalas tapi lewat dari 12 jam, itu nggak dihitung masuk. Ya. Jadi you have to get it reply within 24 hours ya. Oke. Kalau mau hacknya supaya cepat, ya minta orang ngechat dan kita langsung balas. Minta
Ya, teman-teman chatin dulu supaya langsung dibalas. Tapi Oke. satu akun cuma bisa dianggapnya satu chat. Oh, Dan dia nanti refresh setiap average 30 hari terakhir sih. Jadi dia akan refresh. Ya. Dan satu yang memang masih belum dapat adalah star seller. Nanti kita akan masuk lebih detail ya. Tapi ini kalau karena nggak star, dia nggak dapat trafficnya. Dan jadi minimum harus star seller kalau di Shopee. Requirement-nya ada di sini. Ya, biasa kita lihat di kesehatan toko ya. Nah, di sini lihat capai 3 kriteria menjadi penjual star ya. Kita lihat dulu di sini. Nah, ya. Yang belum terpenuhi ini 3 ya. Jadi star seller kan ada beberapa matriks kan di bawah ya. Pertama, pembeli yang berbeda 30 hari terakhir lebih atau equal to 10. Ini harusnya gampang. Ya. Kalau cuma kurang beberapa, ini kita bisa penuhin. oh oke. Ya kan? Star seller berarti PR-nya masih pembeli yang lebih banyak daripada 10 dan transaksi berhasil lebih dari 20. Oke. Ya, transaksi berhasil dalam 30 hari terakhir lebih dari 20. Jadi satu pembeli dia beli 2 kali. Ini bisa lebih dari 20. Ya. Dan yang ini pendapatan bersih nggak harus karena ini or. Jadi dia bisa optional ya antara pendapatan, hanya perlu target transaksi berhasil atau ini. Jadi fokusnya di sini. Sebulan 20 transaksi udah pasti jadi start. Oh, oke. Ya, karena 20 pasti pembelinya lebih dari 10 dong. Jadi kita push gimana caranya star sellernya sebulan lebih dari 20 transaksi karena yang lain udah aman. Ya. Persentase chat ya kan di atas 60 walaupun tadi 50 ya, tapi mungkin kemarin ini turun ya. Penalti dan lain-lain ya. Jadi kalau ini udah ini ya tadi dapat invitation, kita tinggal join the invitation and I believe kalau kayak gitu organiknya atau nanti waktu diiklanin dia akan jauh lebih efektif. Jadi if you wanna grow di Shopee ya, menurut gua ini star seller yang penting banget. Bahkan lebih penting daripada URL tokonya. URL toko sebenarnya buat masa depannya, ya kan susah kasih ke orang ya. Walaupun kalau orang cari biasanya mereka nggak ketik dari URL sih. Mereka ketiknya Hotmail nanti muncul tokonya kita, ya kan. Jadi star seller yang PR-nya banget. Ini kalau memang udah, pasti lihat sekalian ya. Karena teman-teman nggak bisa lihat ya. Jadi star seller yang penting banget nih kita adain ya di sini, ya. Apakah ada shortcut untuk achieve star seller ini? Ya ini 20 transaksi. 20 transaksi, oke. Yeah. Can you do it in like 1-2 days? Ya. Apakah itu average per month-nya harus 20 transaksi? Yes. Oh, oke. Harus. Jadi bulan ke depannya juga harus. Jadi di Shopee ini ada dua condition. Before star seller sama after star seller. Oh, lebih susah buat dapetin daripada maintain-nya. I see. Waktu maintain nanti dia ada kriteria lagi, tapi biasanya lebih susah buat dapetinnya. Gue jujur lupa, karena biasa di dashboard ya tinggal diliatin aja, tapi untuk mempertahankan lebih mudah dibanding buat dapetin. I see. Gitu ya. Jadi ini next-nya ya. Kalau dari tampilan toko yang kurang di sini adalah yang bisa kita improve, nggak ada decoration-nya. Nggak ada store decoration. Decoration-nya ada 2 ya. Jadi kalau kita ngomongin decoration, kita ngomongin apps ya kan, decoration ya. Kita ngomongin apps, kita juga ngomongin mau di web. Ya, lebih penting mana di apps atau di mobile. Karena bisa dibilang ya, I think di Shopee mungkin more than 95% tuh actually mereka belanjanya di apps kan, daripada di web. Jadi kita harus benerin banget yang di apps. Tapi belum ada kan di apps juga belum ada ya? Atau ada? I'm not sure. You're not sure, oke. Tapi sure. fokusnya apa kalau buat ini? Pertama mungkin kasih video profile, karena lo kan branding ya. Jadi lo harus kasih profile mungkin
You give like a little bit background, mungkin gimana how people enjoy it, you know, mungkin di production process juga boleh, atau mungkin dari background lu sebagai Lee Golden Blue chef yang ditonjolin apa di labelnya aja ya lebih menarik. Di Golden Blue gitu. Iya. Boleh gak sih? Atau harus bayar license ya kayak Lee Golden Blue? Nggak tahu deh. Lu nggak tahu. tapi harusnya menarik ya. Ceritanya menarik kan yang dari chef dia. Iya, ceritanya itu menarik. I think the story you have to Iya. how you inspire this menu itu yang menarik sih. Iya. Yang lu bisa bilang gue tuh inspire karena gue ngidam di sana akhirnya gue buat dan gue mau make it available for you guys Indonesian people. Iya. Ya. Lebih ke ini berarti ya personal branding Personal juga. brand, Iya. ya. I see. Ya, Iya. terus lu buat kayak videonya, ya. Lagi bangun tiba-tiba tengah malam dapet inspirasi, ngaduk di dapur ya. Ya kan, habis itu jadi wah, aha gitu. Ya kan, jadi I think the story yang harus dibuatnya strong sih sebagai lo. Dan mungkin balik lagi ke personal brand ya sebagai lo, sebagai chefnya yang bikin ini. Jadi ini bukan sembarangan menu guys ya. Ya. Baru bisa jual mahal. Baru bisa jual mahal. Iya. Iya kan? Ya. Menu by Chef Audrey. That's right. Ya. Yeah. Maybe. Hot Meal by Chef Audrey. Ya, I think so. Ya, I think so. Ya, kalau udah kayak gitu orang jadi penasaran Chef Audrey. Mungkin produk lo kan lebih famous daripada orangnya akhirnya. Ya, maybe. Ya, jadi video biasa kalau udah masuk ke store decoration kita udah hot sell banget. Ya, hot sell-nya gimana? Biasa orang tulis ya, dia live jadwalnya kapan. Karena ini penting banget di boost sama live. Lalu biasanya promo-promo, misalnya kita bulan ini lagi promo apa, misalnya bisa yang tadi beli 3, bisa hampers, ya kan? Jadi ini udah hot sale banget, karena orang kalau udah masuk ke dalam halaman decoration kita, berarti mereka udah interested, mereka udah klik, they want to know more, ya kan? And they want to be sold lah ya, pretty much ya. Jadi mereka tuh emang udah pengen beli gitu, jadi kasih penawaran atau mungkin voucher, cara claim voucher. Jadi ini udah hot selling banget sih. Jadi bukan kayak cuma tampilan produk yang cakep-cakep 1, 2, 3 ya. Or if you have like a big KOL yang memang udah yang lu engage, bisa taruh juga di halaman sana. Tapi KOL-nya itu bukan cuma cantik-cantik doang, tapi dia harus ada promotionnya, ya harus ada yang clickable. Jadi clickable link. Clickable link tau gak? Yang kalau orang lihat diklik dia lari ke produk. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Aku Nah, masih awam banget dengan Shopee. oke. Kita bisa lihat di dekorasi toko ya di sini. Ini ada nih shop decoration dari app. Nah ini nih. Nah, sebenarnya aku kan masih explore waktu itu. Iya, Jadi iya. I'm not sure yang aku buat tuh apa or anything. So you actually have, Okay. tapi cuma di apps, which is good. Udah ada di sini produk pilihan dan lain-lain kayak gini udah ada. Tapi ini kayaknya bisa dibuat yang lebih menjual sih, karena orang udah masuk sini pengennya dijualin. Jadi ini yang mungkin kita bisa buat draft, for example ya, buat draft baru di sini. Dan di sini Shopee actually udah punya banyak banget template yang kalau kita mau pakai tuh bisa ya. Jadi kita bisa buat dekorasi instan atau dari halaman kosong, tapi you can actually bisa buat dari sini ya, misalnya pilih dia ada template buat makanan minuman, for example kita mau pakai template ini ya. Terus di sini kita bisa klik and drop aja sih. Misalnya mau ada produk terlaris tadi kan udah ada, tinggal di drop ya. Terus kita bisa mau ada mau pakai banner ya, terus nanti kita tinggal masukin banner, terus nanti kita bisa banner dengan label ya. Jadi bisa disesuaikan template-nya. Nanti kalau sudah oke ya bisa kita tampilin tapi 2 ya. Jadi harus dirubah di web sama di aplikasi ya. But ini bisa dimanfaatkan banget. Jadi dekorasi coba
dapat cari inspiration dari toko-toko yang memang kayaknya bagus dan bisa kita tiru ya. Kalau udah tinggal di preview ya. Oke. Jadi template itu satu ya, dekorasi ya. Menurut gue dekorasi penting nggak penting, tapi penting sih, penting sih buat jualan. Oke, ini gue bekerja gede banget ya sebenarnya. Ya. Oke, next. Nextnya, review bagus. 5.0 itu review asli. Review asli. Review asli. Dari pertama pun lu nggak Ada beberapa sih, mungkin 5 doang. tapi sisanya asli, Iya, asli. organik. Gimana caranya mendapatkan sales selama ini? Dari iklan Shopee aja. Dari iklan Shopee dong, oke. Dan itu pun aku pilih ROAS yang paling rendah. Yang kan ada yang 3, berapa tuh. Oke. Aku pilih yang 2, deh. Soalnya kalau yang 3, itu nggak convert orang-orangnya. Oke. Kalau gitu kita coba kita akan masuk ke iklan habis itu, tapi sekarang coba kita ngobrol ke produk sih. Menurut gue produk lu bagus, kan ada 3 ya, tapi terlalu sepi. Terlalu sepinya in terms of gitu masuk ke sini cuma ada 3 barang gitu. What you can do actually bisa create yang isi 2, isi 3, isi campur, isi 5, isi 6. Jadi kelihatannya penuh di situ. Karena kalau memang orang buka Shopee-nya, terus orang cuma lihat 3, kayak tokonya nggak penuh gitu. Kayak bayangin nggak sih kalau misalnya lagi masuk ke toko offline ya, masuk ke bakery-nya lu deh, waktu masuk yang dijual cuma 3 gitu, berasa kayak sepi aja sih gitu. Bukannya nggak bisa jualan, tapi lebih sepi. Our suggestion sih biasanya minimum biasanya sih kita 20 sih minimumnya. Oh, jadi dipaket-paketin aja gitu ya? Dipaket-paketin, ya isi 3, isi 2, isi 5, isi 10, atau ada sizes yang lain mungkin ya, atau ada whatever lah ya, cuma coba buat dari 20 dengan combine aja sih. Ya, atau ada merchandise mungkin yang mungkin sebenarnya bukan buat jualan tapi supaya buat penuh aja gitu. Ada kayak topinya. This is hot mayo kan, itu bisa bikin brandingnya buat topi, buat baju, ya maksudnya buat lucu-lucuan aja sih. I think ya akhirnya mungkin kalau beli 10 dapat free baju misalnya kan bisa juga gitu ya. Yang nggak usah ready stock juga mungkin, tapi PO gitu misalnya. Ya, PO misalnya. Ya, tapi just an idea, ini bisa banget ya. Kita sekarang masuk ke seller center ya guys ya. Seller center, kita lihat dari performance tokonya dari tahun ini ya, omset sempat peaknya di bulan Februari dan ini ya. Oke. Sekarang kita ngobrol soal beberapa komponen di toko Shopee ya. Untuk dapat GMV atau di penjualan ya, yang kita perlu ada beberapa komponen. Pertama adalah pengunjung atau traffic ya, dikali konversi dikali penjualan per pesanan. Pengunjung ini erat kaitannya sama traffic. Kalau di Shopee cara narik traffic ada 3. Ads, ya, live, sama affiliate. Kalau konversi, ini adalah gimana caranya kita bikin produknya trusted, gimana caranya kita bikin harga yang pas, gimana caranya dari foto, video, review, all about ketika orang udah datang, lihat barangnya, mereka mau beli. Ini adalah conversion. Ya. Kalau average order, gimana caranya orang waktu mau beli, mereka belinya bukan produk yang murah tapi mahal. Atau belinya dari 1 jadi 2. Nah, ketika kita bisa naikin ini semuanya, Audrey,
kita bisa buat GMV-nya itu naik. Ya, kalau produk kita udah punya lah sekarang conversion. I think you have gambarnya udah bagus, ya. Bisa diimprove nggak? Oh yes, kita bisa bisa coba improve gambar. Kita ngomongin soal conversion dulu, ya. Conversion ini dimulai dari um, judul sih, ya. Judul produknya nggak jelek, tapi juga nggak membuat banyak traffic ke sini. Nah, kalau mau dibilang produkmu itu dibilangnya sebagai apa? Fungsi. Fungsinya Iya. lebih ke saus atau nggak dressing. Yes. Kata-kata itu nggak ada di dalam judul. Oke. Jadi orang nggak nyari. Pink. Kenapa Pink Dragon hot ya? Hot mayo kan. Iya juga ya. Pink Dragon hot mayo ya. Nah, Pink Dragon hot mayo ini kan branding Pink Dragon, this is your brand, sama hot mayo. Pink Dragon hot mayo medium yang ini, ya. Ini good, tapi nggak membuat orang jadi cari. Karena dari judulnya, itu nggak ada kata-kata yang membuat orang yang dari Shopee yang cari produknya itu mampir ke sini. Satu-satunya mereka bisa mampir itu dari sini sebenarnya. Dari kategorinya, Shopee makanan minuman bahan pokok kecap sambal. Itu yang buat mereka mampir. Jadi waktu mereka cari kecap sambal ditampilin karena kategorinya mirip. Tapi ini nggak membuat orang yang nggak tahu jadi tahu. Nah, masalahnya untuk buat judul yang untuk rubah judul ini juga berbahaya karena algoritmnya nanti kerisat. Tapi coba ya, kita misalnya cari satu judul yang efektif. Ya. Jadi judul produk nih. Judul produk. Nah, judul produk yang efektif itu sebenarnya adalah fungsi plus kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3, dan seterusnya. Nah, brand sebenarnya harusnya ditaruh di atas nih, sebelum fungsi. Kalau brandnya famous. Kayak misalnya kalau kita jualan iPhone atau Samsung, ya brandnya taruh di depan. Tapi apakah Pink Dragon Hot Mayo ini udah dicari orang? Belum. Kalau belum dicari orang, kalau kita pasang ini di depan, ini sebenarnya kita buang-buang space yang paling utama buat jualan. Ya, mungkin saya kalau misalnya disuruh jualan ini sebagai reseller ya, bukan sebagai owner ya, saya akan tulis ini mungkin ya. Kalau saya coba cari di Shopee, saya akan cari saus mayones pedas mentai dressing misalnya, salad dressing ya, tambahin saladnya juga. Jadi saya pakai kata-kata yang menurut saya orang kalau cari produk ini, produk-produk ini bisa muncul kita. Mungkin kata premium atau gimana. Nah, beberapa idea buat cari sumber ini kita cari di Shopee-nya sendiri. Jadi ini nomor 1 kita akan bisa cari di sini. Dressing, salad dressing ini, salad dressing. Nah, ini ada nih, salad dressing diet. Bukan buat diet kan? Bukan. Salad dressing wijen. Bisa nggak? Bisa. Wijen sangrai? Bisa. Salad dressing rendah kalori? Enggak ya? Enggak. Salad dressing QP jangan, itu brand ya. Salad dressing Maestro juga brand. Ya. Jadi kita bisa pakai kata kunci salad dressing. Di sini ada wijen sangrai ya. Ini yang bisa kita pakai ya, salad dressingnya. Next, kita bisa pakai saus. Tadi saus apa ya? Saus mayonnaise. Kalau kata saus sendiri nggak ada ya, sambal ya, mayonnaise. Saus mayonnaise. Ini apa sih? Saus brand kayaknya. McLouis ya?
Iya. Ini brand ya. Oke, saus mayonnaise. Kita lihat ya, ini competition dengan. Nah, harusnya kalau orang cari saus mayonnaise, kita juga muncul. Jadi ini ada saus, ada mayonnaise. Ya, tapi kalau saya spasi, saya akan lihat kata-kata lain yang populer. Ya, tadi wijen sangrai, oke, saus mayonnaise, oke, pedas, saus mentai. Mayonnaise pedas tuh ada. Mayonnaise. Terakhir. Nah, ini udah muncul, tapi mungkin karena ini pakai toko kita sendiri sih. Saus mayonnaise pedas, ya. Biasanya mereka pakainya, Ini menarik, iya pakainya spicy mayo. spicy mayo ya. Nah, kita bisa lihat dari toko-toko lain yang jualan serupa. Ya karena hot mayo kan lebih trendy aja, kalau spicy mayo kan lebih mainstream ya namanya. Video-video kayak gini yang gue Oke, pengen. oke. Ya nggak sih? Kalau video tadi kan kayak video unboxing produk ya, di packaging kayak gimana. Tapi ini video-videonya, ini video yang memang tuh. Nah, aku juga lagi ngurusin ini sih, apa logo halalnya itu. I think this is very good ya. Terus dia ada malah dia masukinnya kayak gini tuh. Application-nya ya. I think ini bagus. Nah, dia pakainya Apple Kitchen, which is the brand, spicy mayo. Spicy kan. Hot Spicy mayo ya benar. Spicy mayo is good ya. It's good ya. Spicy Spicy mayo ya. Spicy ya. Saus bumbu masak cocolan. Tapi I don't know cocolan Jepang, tapi kalau dia buat kata Jepang ya. Tapi mirip loh, dia juga pakai Japanese mayo berarti. Yes. Tapi yang buat kan bukan chef. beda ya. Dia ada ininya, izin edar ya, dan lain-lain. Freshly made weekly. Jadi dia ada bilang freshnya. Bahkan di sini dia juga bilang fresh, jadi orang nggak usah takut. Dan di sini ada masa penyimpanan. Di sini juga ada ya masa penyimpanan Ada ya. Expirednya ya. Ya. Kita bisa ngintip toko lain sebenarnya. How's their strategy ya? Dia juga jualan udah bagus ya. Ini sebelumnya tahu tokonya? Enggak. Nggak Tapi tahu dia ya? banyak saus, bukan cuma. Tapi ya. Nah kemarin tuh aku sempat kepikiran gimana kalau misalnya aku buat kayak variety lain gitu produknya. Tapi emang tujuannya bukan itu sih. Kayak emang mau eksklusif aja jualnya, kayak misalnya kayak sambal ABC ya, jualnya sambal. Oke. Nanti kalau mungkin in the future ada saus tomat ya, that's later gitu loh. I think you should focus di sini dulu sih. Maksudnya ini aja belum dieksplor kan maksudnya. Jadi kalau gue sih nggak akan nambahin produk baru lagi sih. Jadi fokus yang mending ada dikit tapi enak semua nggak sih gitu, daripada yang lain ternyata kalau orang pesan kosong atau yang pesan kita juga nggak ready ya, mending ada yang dikit aja sih. Kurang saset mungkin biar orang yang baru mau produksi. Tapi saset kan mahal ya biaya produksinya ya, dan itu perlu mesin Bepom juga. nggak sih, mesin Bepom. Yang di vakum aja. Saset di vakum gimana caranya? Maksudnya yang vakum aja, bukan yang saset kayak yang Robek gitu. Oh, pouch gitu. Iya, pouch ya. Pouch mah buat yang kemasan yang. Tapi kan keunggulan Lusu ini, Yos. Keunggulannya kan Lusu. Maksudnya orang mau nyoba kan? Maksudnya ini penetrasi pasar. Berarti kita bikin satu kemasan yang di ekonomis lah, bikin rusak brandnya nggak sih kalau kayak gitu? Sebenarnya aku pernah kepikiran It's Sambal, tahu kan? It's Sambal. Yeah. Nah itu kan dia ada sasetan. Tapi kan the thing is orang tuh belum familiar dengan produk ini. Kalau sambal kan udah semuanya tahu sambal itu apa. Tapi kan evolutionnya kan sebelum nyampe ke sasetan dia jualan yang kemasan yang pakai apa sih, yang botol yang pakai kayak gini kan? Apa sih? Yang di can gitu. Iya, yang di can ya.
Itu nggak tahan lama loh. Oh, nggak tahan Makanya ya? cuma berapa minggu ya kalau nggak salah. Hmm. Karena dia nggak di-beling. Kalau yang di-beling lebih tahan lama. I see. Itu kan Ya. plastik. Hmm. Setahu gue plastik itu cuma berapa minggu doang. Tapi correct me if I'm wrong ya. Tapi kalau misalnya yang di-beling itu bisa berapa bulan. Shelf life tapi lebih mahal modalnya. Ya. Nah, balik lagi ya itu sih. Kalau ini kan masalah produk ya. Hmm. Tapi silakan bisa dilihat. Ya, berarti judul bisa di reset. I think judul kalau misalnya banyak masukin kata-kata yang memang populer, ini akan bisa lebih viral ya, maksudnya produknya sendiri. Nah, salah satu cara kita riset itu kita bisa masuk ke di iklan Shopee. Di sini anggap kita misalnya mau buat iklan baru ya. Nah, ini iklan toko belum bisa kenapa? Karena belum start sana. Kalau start sana baru bisa iklan toko. Bedanya apa iklan? Kalau bedanya gini. Ya, udah susah face. Nggak habis. Let me show you di sini aja. Di sini ya. Ini iklan toko. Oh, oke. Ini iklan produk. Di sini. Yang ada kata-kata ad di sini. Mana ad ya? Nggak ada ya, semua nggak ada iklan. Tapi ada kata-kata ad di sini, ini iklan. Tapi iklan toko yang di paling atas. Ini ada tulisan ad di sini, iklan. Kalau yang bukan iklan kita klik di sini. Oh, nggak ada. Oke. Nah, di sini kita pilih kata kunci yang manual. Tambahin misalnya Nah, kata-kata kayak gini di Shopee dia kasih lihat volume pencariannya 1 bulan itu berapa. Jadi volume pencarian buat mayo itu 35.000, tapi mayonnaise itu 101. Jadi dengan pakai kata-kata Pink Dragon Hot Mayo, actually itu pencarian lebih sedikit dibandingkan dengan mayonnaise. Ya. Jadi kita bisa lihat volume pencarian di sini. Tuh, mayonnaise salad sayur 9.000. Hot mayo cuma 73. Makanya kalau pakai hot mayo kurang gitu. Yeah. Ya, tapi kalau misalnya pakai tadi pakai apa ya? Spicy mayo. Spicy mayo. Itu kurang. Masih kurang. Iya, masih kurang. Kalau judulnya tuh udah pakai kata-kata yang misalnya mayonnaise pedas misalnya. Cuma 2.800. Mayonnaise salad 366. Salad dressing kalau ada kata-kata kunci salad dressing 27.000. Jadi penggunaan kata kunci di judul itu sangat pengaruh ke seberapa besar produk kita akan ditemukan di Shopee sendiri.